Salam dan bahagia. Saya Nuning Juli Fitriana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 ND Kabupaten ND. Video ini adalah tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Salah satu program disiplin positif yang diterapkan di sekolah dikenal dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Diane Goosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Pada tahap validasi kebutuhan bertujuan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada tahap menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kasus pertama, Ririn tidak terima nama bapaknya disebut-sebut dan dibuat bahan ejekan oleh Selin. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Saya sebagai guru yang mengajar ketika masalah itu terjadi, memanggil Ririn ketika jam istirahat kedua untuk menyelesaikan masalah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang, Ririn. Silakan duduk, Ririn. Ririn tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Ibu, tadi saya maki Celin. Kenapa kamu maki-maki Selin, Ririn? Celin menyebut terus-menerus nama bapak saya dan dibuat bahan ejekan Ibu. Ya, saya marah dan tidak terima. Oh, begitu. Ya pasti kamu akan marah dan tidak terima. Ibu juga akan marah dan tidak terima kalau nama Ibu juga disebut-sebut dan dibuat bahan ejekan. Kemudian apa yang kamu lakukan pada Selin, Ririn? Saya marah-marah, bentak-bentak dan maki Celin di depan teman-teman Bu. Oh, begitu. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu, Ririn. Iyalah Ibu, masa saya diam saja? Nama bapak saya dibuat bahan ejekan. Saya tidak terima lah Ibu. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah dan tidak terima. Untung kamu tidak berbuat yang lebih buruk pada Selin, seperti memukul. Coba sekarang kita lihat tindakan kamu yang marah-marah, bentak-bentak, dan maki Selin di depan teman-teman kamu. Kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antara teman Bu. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Kalau menurut kamu penting saling menghormati itu, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan di saat kamu marah? Harus lebih sabar Bu. Bagus. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Ririn? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Ririn? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang berbuat hal seperti Celin, saya akan melaporkan kepada ibu mata pelajaran atau balik kelas saya Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Ririn. Dengan kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bersabar dan bisa menahan amarah saya Bu. Ya, betul sekali. Menurut Ririn, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Nyaman Bu, bangga bisa bersabar dan bisa menahan amarah saya Ibu. Bagus, Ririn. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas kamu. Terima kasih Bu.
Selamat siang, nama saya Anissa Ririnsado dari kelas 8G. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku di teman kelas saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Kasus kedua, Ibu Nuning harus meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran selesai karena ada urusan ke dinas dan memberikan tugas untuk mengerjakan LKPD dan dikumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi hasil jawaban LKPD, menemukan ada satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Ozil. Padahal berdasarkan absensi kemarin semua siswa 7A hadir semuanya. Saat istirahat, Ibu Nuning memanggil Ozil untuk menyelesaikan masalah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitar restitusi. Selamat pagi, Ozil. Silakan duduk, Ozil. Ozil tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Ya Ibu, saya tidak mengumpulkan tugas Bu. Ozil, kemarin waktu Ibu absen, sebelum Ibu meninggalkan kelas, itu Ozil hadir kan di kelas? Ya Ibu, saya hadir, tapi saya tidak mengerjakan LKPD sampai selesai Bu. Ozil, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Kira-kira alasannya apa Ozil tidak melakukan pekerjaan yang Ibu kasih? Saya mengantuk, jadinya malas untuk mengerjakan LKPD Ibu. Karena malamnya saya main game sampai larut malam. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama-sama? Masih Bu. Kalau kamu masih ingat, yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita pernah buat? Tidak Ibu. Kalau tidak, kira-kira keyakinan kelas apa yang Ozil belum lakukan? Bertanggung jawab Bu. Bagus sekali. Penting bagi kita untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, Ozil. Ibu memberikan tugas itu pasti ada manfaatnya untuk Ozil. Kira-kira manfaatnya apa untuk Ozil? Supaya saya bisa selalu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan dan melatih saya untuk lebih disiplin dalam mengerjakan tugas. Tepat sekali. Kira-kira apa yang akan Ozil lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya minta maaf Bu, karena tidak mengumpulkan tugas. Minta maaf itu bagus. Selain itu, apa yang harus Ozil lakukan? Saya tidak akan tidur larut malam lagi dan saya akan menyelesaikan mengerjakan tugas dari Ibu dan mengumpulkan besok. Bagus sekali. Ibu apresiasi dengan tanggung jawab kamu. Lakukan dengan baik. Sekarang Ozil bisa kembali untuk melanjutkan istirahatnya. Terima kasih Bu. Baik Ozil, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Hippolytus Oziliano Nere dari kelas 7A. Saya senang dengan cara penyelesaian masalah dari Ibu Nuning, di mana tidak mencari kesalahan saya, tetapi mengarahkan saya untuk mencari solusi dalam memperbaiki dan menyelesaikan masalah saya. Jadi saya tidak merasa terpojok. Saya menyadari tidak mengerjakan tugas adalah hal yang tidak baik. Saya berjanji akan selalu mengerjakan tugas yang Bapak Ibu Guru berikan, walaupun Bapak Ibu Guru tidak hadir di kelas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak.